minggu Pak Ji kita nggak ketemu. Baik, paling 5 hari ya. Nambah itu jadi kita ketemu lagi. Gitu kan, yang luar biasa. Ketika kami tadi mendengarkan satu pujian yang kami rasakan itu sangat biasa sampai saya menangis tadi. Kita sebenarnya adalah orang-orang jahat, orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi dalam pujian tadi mengatakan kita adalah umat pemenang. Ada amin? Amin. Nah, kalau kita menjadi umat pemenang berarti kita harus patuh dan tunduk kepada otoritas Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus memberikan suatu teladan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Dia itu seorang raja yang sangat besar, yang maha kudus dan yang maha suci. Tetapi dia senantiasa merendahkan hatinya datang ke dunia untuk menyelamatkan kita sebagai orang berdosa, orang yang sebenarnya tidak patut untuk menerima suatu keselamatan dari Tuhan. Tetapi dengan kasihnya yang luar biasa, kita dijadikan orang pemenang. Kita dijadikan orang yang lebih oleh Tuhan ya, dari segala ciptaannya di atas bumi, bahkan di sorga pun kita lebih tinggi. Buktinya adalah kita menjadi roh Allah sendiri. Ya, roh Allah masuk dalam setiap kehidupan kita. Berarti kita ini sebahagian dari roh Allah ada di dalam kita. Maka Tuhan senantiasa menjadikan kita umat. Maka di dalam pujian yang terakhir tadi saya lebih menangis lagi. Kenapa saya sangat tersentuh? Hatiku yang kotor penuh dosa ini. Kita memohon dengan belas kasihan Tuhan untuk disucikan dan dikuduskan seperti salju. Kita minta hati kita seperti Yesus. Pasti kalau kita terus mendengar pujian-pujian ini adalah sebagian dari ucapan syukur doa kita kepada Tuhan, permohonan yang ya luar biasa dalam setiap kehidupan kita ini untuk senantiasa berharap kepada. Puji Tuhan, itulah kesaksian kami ya setelah mendengar satu pujian tadi itu sangat menutup dalam setiap pribadi. Puji Tuhan ya. Sudah lama kita tidak belajar lagi tentang firman Tuhan yang ada di dalam kitab Markus. Beberapa kali sudah kita lewati dan kita mau belajar lagi dalam kitab Markus. Kira-kira Pak Ji masih ingat Markus berapa hari ini? Puji Tuhan kalau bisa lupa saat hari ini ya, karena nggak bisa lupa malah bahaya nanti. Puji Tuhan kemarin kita sudah mungkin 3 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu ya, setelah kalau nggak salah ya, waktunya ibadah perjamuan kita belajar kitab Markus dan setelah itu kita belajar kitab Lukas ya. Dan sekarang kita akan kembali belajar di dalam Markus pasal yang ke-6. Kita akan urutkan terus, kemarin Markus pasal 5, sekarang pasal 6. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6a. Ya, ketemu semua? Kalau sudah ketemu, mari membaca firman Tuhan dengan bergiliran. Saya yang ganjil, saudara-saudara ayat yang genap. Tiga, dua, satu. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata,
Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ayat yang ketiga, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat 5, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Mari kita baca bersama-sama yang ke-6a. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Puji Tuhan, ya. Kalau kita sudah membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam ayat yang pertama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Kalau Tuhan Yesus pada saat itu, ya, berangkat dari sesuatu kota menuju ke tempat asalnya, berarti Tuhan Yesus baru menyelesaikan satu pekerjaan. Pekerjaan apakah yang digarap oleh Tuhan atau diselesaikan oleh Tuhan? Memberikan teladan yang baik. Pada waktu itu adalah Tuhan sudah pergi, ya, dari suatu pulau, dari suatu kota, yaitu kalau kita melihat pasal yang kelima, dari kota Gerasa. Di situ dia menyembuhkan, ya, orang sakit gila. Nah, sekarang Tuhan Yesus datang ke kotanya sendiri, asli kelahirannya, ya, itu di Galilea. Pada waktu di Galilea itu dia datang untuk menyampaikan kebenaran kepada saudaranya, kepada tetangganya, ya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia menyampaikan kebenaran kepada tetangganya, saudara-saudaranya, dan teman-temannya? Padahal pada waktu dia datang di kota asalnya, dia diikuti oleh para murid. Berarti orang yang mempunyai suatu kedudukan yang tinggi, sebab mereka sudah banyak, ya, pengikut-pengikutnya yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Nah, kalau kita melihat ayat yang kedua, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di mana pada saat hari ini kalau kita mendengarkan sebuah firman Tuhan, kasih Tuhan tertuju pada saat hari ini, dan pada 2000 tahun yang lalu sampai saat hari ini kita sudah mendengarkan. Nah, sebenarnya sama saja, hari dulu sampai sekarang ini sama. Banyak orang pergi ke gereja, banyak orang pergi ke tempat-tempat tempat-tempat suci, bait Allah. Tetapi pasti ada yang pro dan kontra. Para ahli-ahli Taurat pada saat itu, dia mendengarkan setiap pembicaraan kata demi kata daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia sangat takjub. Dia heran dengan segala pengajarannya yang begitu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak membicarakan tetangga di luar sana,
tidak membicarakan saudara-saudaranya di sana, tetapi dia fokus pengajarannya tertuju kepada Allah yang Maha Tinggi, menunjukkan otoritas Allah yang dahsyat, yang luar biasa, disampaikan kepada para jemaat saat itu. Nah, pada saat hari ini kita juga mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus pada waktu 2000 tahun yang lalu. Dan sangat heran, kok bisa anak seperti ini menyampaikan kebenaran dengan sangat benar dan tidak melenceng satupun perkataan. Bahwa dia juga menyaksikan mujizat-mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebelum mereka datang di Galilea, di kotanya sendiri. Pada saat itu dia sudah mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan, menyembuhkan orang gila, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Tetapi pada saat itu, kalau kita melihat hal yang ketiga, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukanlah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak. Kenapa menolak orang-orang ini? Pada saat itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi ini, dia getol masih mencari Tuhan, ya, masih getol mencari juru selamat, karena dia memegang teguh hukum-hukum Taurat. Bahwa pada saat itu dia belum yakin bahwa juru selamat itu sudah datang. Mungkin pakaian mereka lebih rapi, mungkin cara ibadah mereka lebih formal, mungkin cara berjalan mereka supaya mereka disegani orang, seakan-akan dia bertuhan, mempunyai Allah yang benar. Mereka mengerti hukum-hukum Taurat, mereka membuka hukum-hukum Taurat titik dan komanya aja hafal, sampai mereka mengerti betul hukum-hukum pada saat. Tetapi sayang mereka tidak mengerti kehadiran Tuhan di tempat itu. Puji Tuhan, di mana pada saat-saat akhir zaman ini banyak orang ya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, baik di medsos, baik di suatu tempat-tempat ibadah. Tetapi seringkali mereka hanya sebagai rutinitas saja. Saya pergi ke gereja hanya sebagai rutinitas. Saya mendengarkan khotbah-khotbah, mendengarkan janji Allah di medsos, tetapi hanya cukup mendengarkan saja. Banyak sekali asupan-asupan dan banyak sekali juga ledekan-ledekan dari orang-orang luar sana. Ketika kita menyampaikan kebenaran ya, di dalam medsos atau media sosial, katanya Tuhan Yesus itu bukan juru selamat, katanya Yesus itu anak haram, katanya dan katanya lagi, banyak sekali sindiran-sindiran itu. Ketika saya membuka dalam YouTube saya itu banyak sekali. Ternyata orang-orang yang belum dibukakan hatinya untuk menerima keselamatan dari Tuhan, mereka tidak bisa menerima janji Tuhan, yaitu suatu kemenangan yang mutlak untuk diselamatkan. Bahkan dia melecehkan Tuhan, bahkan dia menghina Tuhan. Kemarin kami juga masuk di dalam grup ya, grup antar umat beragama seluruh Nusantara ini. Ternyata di situ juga setiap diberi asupan kebaikan, mereka malah menghina, mereka malah meledek. Sampai sekarang pun saya hanya melihat saja, tidak menanggapi mereka. Meskipun orang-orang seperti itu diberikan yang terbaik, mereka adalah orang-orang seperti babi dan anjing. Ya, firman Tuhan mengatakan, jangan engkau berikan mutiaramu kepada babi atau anjing.
kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menerima firman Tuhan, kita simpan firman Tuhan di dalam hati kita, kita lakukan firman Tuhan itu kehendak Bapa, supaya kita memiliki otoritas seperti Yesus. Tuhan, maukah saudara-saudara pada saat ini menjadi umat pemenang? Kalau mau coba berikan salam kanan kiri. Saya mau menjadi umat pemenang. Saya umat pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Kita sudah menjadi umat pemenang. Umat pilihan Allah ya. Umat pilihan Allah ini adalah umat pemenang. Umat yang mau dibenarkan. Terima kasih. Puji Tuhan, hal yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat pada waktu itu ahli-ahli Taurat aja, orang-orang yang mengerti hukum-hukum Allah, dia tidak mempercayai kehadiran otoritas Allah yang dibawakan oleh Yesus Kristus, yaitu Putra Maria. Pada saat hari ini kita sudah mempercayainya ya. Nah, itu adalah hal yang patut kita syukuri untuk menerima suatu otoritas daripada Tuhan. Mari kita lanjutkan ayat yang keempat. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumah. Puji Tuhan. Seringkali mungkin juga kita alami firman Tuhan ini. Seorang nabi diketahui latar belakangnya oleh para ahli-ahli Taurat ini. Sewajarnya saja tukang kayu kok bisa berkhotbah seperti itu, bisa menyampaikan kebenaran seperti itu, mempunyai hikmat seperti itu, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Dia seakan-akan gak percaya sama sekali. Kenapa? Wong atasnya tukang kayu kok bisa seperti itu ya. Tetapi dia hanya memandang sebagai sisi manusianya. Dia tidak memandang sisi dari otoritas Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau Bapak, Ibu dan saya secara pribadi saat hari ini, bagaimana cara pandang kita ketika kita dipilih untuk menjadi pemenang? Pasti kita akan memandang Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai juru selamat, sebagai penebus jiwa saya secara pribadi, untuk saya dan saudara menjadi umat pemenang. Maksudnya umat pemenang adalah umat pilihan, umat yang mau ditempatkan di dalam kerajaan sorga. Umat-umat yang tidak pemenang adalah letaknya di dalam neraka, dalam alam kesengsaraan. Puji Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini banyak kejahatan di sana sini. Ketika orang mau berjalan menuju kebenaran, kalau orang mau menuju dalam kejujuran dan kebenaran untuk mencapai kekudusan, banyak sekali penghalang-penghalangnya. Ada mungkin dari teman mengingatkan masa lalu kita, seperti Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Atasnya tukang kayu kok bisa berkata demikian, bisa berkhotbah demikian, bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan demikian. Saya secara pribadi juga seperti itu. Atasnya tukang las kok bisa ngomong. Seperti itu ya. Dia tidak melihat sisi endingnya dari seseorang dipakai Tuhan. Misalkan Bapak Heri pada saat ini, benar-benar Bapak Heri dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penuntun bagi sesamanya. Apakah itu tidak mungkin? Sangat mungkin, saya percaya. Seperti Bapak Yesus tadi pada saat hari ini, kalau dipakai Tuhan benar-benar, apakah mungkin? Sangat mungkin, karena Tuhan memilih.
memilih untuk disucikan, dikuduskan, dipilih menjadi pemenang untuk memenangkan banyak jiwa. Itulah mandat dari Tuhan. Karena kalau kita membaca sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, apa yang kita jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Itu tugas kita. Sebab kita diberi tugas seperti itu, kita sudah diberikan suatu kemenangan untuk mengikuti jejak-jejak daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang tidak mau diberi kemenangan oleh Tuhan? Siapa yang tidak mau mengikuti otoritas daripada Tuhan? Kita percaya kepada Kristus, sepatutnya lah kita menurut segala otoritas dan perintah daripada Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkuasa, kita sebagai anak-anaknya pasti akan mendapatkan kuasa juga. Amin. Kuasa untuk menerima ahli waris kerajaan surga. Itulah kerinduan kita. Dan juga tidak itu saja. Tuhan Yesus berkata, jika engkau mempunyai iman sebiji sawi saja, engkau bisa memindahkan sebuah gunung yang besar. Apa artinya memindahkan gunung yang sangat tinggi? Gunung diperumpamakan adalah suatu permasalahan yang sangat besar dalam setiap kehidupan kita. Iman kita bisa memindahkan segala permasalahan kita. Kita letakkan segala permasalahan kita pada hari ini. Kita letakkan, kita tinggalkan. Kita kembali bersujud di hadapan Allah. Janji Allah yang luar biasa. Janji Allah yang dapat kita nikmati setiap hari. Ketika kita sudah menyelesaikan, meninggalkan segala permasalahan kita, maka Allah akan mencurahkan berkat bagi kita. Berkat apa kira-kira yang diberikan Tuhan kepada kita? Apa Mas Andri? Keselamatan. Satu, keselamatan. Dua, mungkin ada lagi? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Ada lagi? Sukacita. Ada apa? Ada lagi? Hati kita pasti akan dipenuhi kasih oleh Tuhan. Kalau kita dipenuhi oleh kasih oleh Tuhan, maka kasih itu kita luapkan kepada saudara-saudara seiman kasih. Meskipun dia bukan saudara seiman kita, kita salurkan kasih kita kepada mereka, supaya mereka bisa memandang, oh ini toh anak-anak dari Tuhan Yesus, anak-anak Yesus Kristus. Semuanya bisa menunjukkan kasih. Damai sejahtera ada dalam setiap kehidupan. Maka kita benar-benar akan menjadi gambaran seperti Kristus. Kalau kita sudah dibentuk oleh Tuhan, siapa lagi yang dapat merubah kehidupan kita? Tidak ada, kecuali diri kita sendiri memberontak terhadap kebenaran dan otoritas Allah. Segala sesuatu urusannya hanya dua, pribadi kita dengan Tuhan sendiri. Kalau kita menerima keselamatan daripada Tuhan, kita wajib mengucap syukur. Kalau kita tidak mau diselamatkan oleh Tuhan, ya tinggalkan aja Tuhan. Entah kemana kita pergi, tetapi kita sangat bersyukur pada saat hari ini Tuhan mau memanggil kita senantiasa dan senantiasa setiap waktu. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Amin. Kesempatan satu yaitu untuk mengucap syukur apa yang diberikan. Pada waktu kita mengucap syukur pasti akan ada suatu pikiran-pikiran yang membuat kita damai, membuat pikiran-pikiran kita sejuk di hati. Luar biasa pada saat pagi hari untuk benar-benar. Ayat yang kelima, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Pada saat
dia di kotanya sendiri. Yesus Kristus tidak dapat mengeluarkan mujizat banyak, tidak bisa mendemonstrasikan kemujizatan Allah di situ. Sebab orang-orang di situ, para ahli-ahli Taurat, dia sudah memiliki ego yang sangat tinggi. Dia seakan-akan dia suci sendiri, ya. Dia mempunyai martabat lebih tinggi daripada Yesus. Buktinya dia menolak ketika Tuhan Yesus, ya, menyampaikan kebenaran Allah, menyampaikan hikmat-hikmat yang daripada Allah untuk diterimanya, tetapi mereka semuanya menolak. Para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini yang berbaju rapi, yang berjalan melenggang seperti orang yang maha kudus, ternyata dia salah. Dia seakan-akan berusaha dengan benar bahwa aku adalah orang benar, aku tidak bersalah sama sekali, aku adalah pengikut Allah yang maha tinggi. Pikiran-pikiran mereka ditujukan kepada kepribadian mereka secara pribadi, bukan ditujukan kepada Allah. Kalau pada saat itu banyak orang mengatakan, sembahlah hanya Tuhan Allahmu saja, padahal Tuhan sudah menyerahkan otoritasnya kepada Yesus. Tuhan Allah juga mempunyai nama. Maka di dalam perjanjian lama dikatakan, aku adalah aku. Tetapi ketika kelahiran Yesus Kristus, Tuhan menyampaikan nama itu kepada Bunda Maria. Pada waktu kelahiran Yesus, anaknya dinamakan Immanuel, Juru Selamat, atau Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kalau kita melihat lagi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus dengan benar. Tetapi pada saat itu orang-orang itu, ya, menolak kedatangan Tuhan Yesus, menolak kehadiran Allah di situ untuk menyembuhkan batin mereka yang terluka. Dia senang terluka daripada disembuhkan. Dia senang sengsara daripada diselamatkan untuk menerima daripada Allah. Sampai Tuhan Yesus terheran-heran pada saat itu. Ia berkata, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ada apa dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ini? Sampai heran Tuhan Yesus. Apa yang dipikirkan orang-orang Yahudi ini? Apa yang direnungkan setiap hari ketika mereka membaca hukum-hukum Taurat? Apakah mereka pada waktu itu hanya menginginkan suatu berkat-berkat jasmani saja? Padahal kalau dia menginginkan berkat-berkat jasmani, Tuhan sudah menyatakan orang gila disembuhkan, anak seorang panglima disembuhkan. Kalau kita melihat di dalam ayat sebelumnya. Nah, ketika semua itu dinyatakan, dia datang ke kotanya sendiri. Dikira orang di kotanya asal kelahirannya percaya, wah, Yesus itu sudah membawa suatu misi yang sangat besar untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi kenyataannya tidak sama. Pada waktu dia datang di kotanya, orang-orang di sekelilingnya menolak. Dia sampai terheran-heran pada waktu itu. Nah, pada saat hari ini juga Tuhan Yesus banyak sekali kalau kita mendengar ya di medsos, Tuhan Yesus mendatangi setiap pribadi lepas pribadi kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus melalui mimpi. Nah, kalau kita melihat di medsos, banyak juga ya, anak-anak Tuhan tidak bisa menginjil
masuk ke dalam ya, orang-orang yang belum percaya. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai cara. Injil sudah masuk di mana-mana. Injil sudah dipelajari mereka. Tetapi banyak juga orang yang masih menentang Injil sebagai juru selamat. Tetapi banyak juga sekarang kalau kita melihat, banyak orang yang bertobat karena dia mempelajari dan mengakui Injil sebagai firman yang hidup. Terpujilah Tuhan kita yang kudus, Tuhan kita yang maha. Jadi Tuhan sangat mengerti dengan keadaan umatnya. Kalau umatnya sukar menginjil, kalau umatnya sukar menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam suatu kelompok, Tuhan sendiri yang datang melalui bukunya, yaitu catatan firman Tuhan, firman yang suci, yang kudus. Ini adalah perkataan. Jadi apapun yang dikatakan Tuhan tercatat di buku ini adalah firman Tuhan. Semua perkataan firman Tuhan adalah firman Tuhan. Meskipun Tuhan berkata apa saja itu firman Tuhan. Tetapi banyak tokoh-tokoh terus mengoreksi kitab Injil ini di mana kesalahan. Tidak ada satupun kesalahan. Tetapi mereka seringkali memutarbalikkan ayat-ayat itu untuk mencari kebenarannya. Inilah orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mendengarkan firman. Mungkin pada saat hari ini ada pertanyaan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mungkin hari ini, apakah saya seperti orang Farisi? Ataukah saya seperti murid-murid Yesus yang memegang teguh otoritas daripada Allah? Hanya dua pertanyaan ini saja. Jadi kita harus mengerti paham tentang kebenaran yang diberikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami sangat mengucap puji dan syukur, terima kasih kepada-Mu Bapak, di mana pada waktu pagi hari